Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. UFC 296 menjadi event terakhir UFC di tahun 2023. Nah, karena event ini adalah event terakhir di tahun ini, mungkin ini juga yang bikin para fighter yang bertarung sangat brutal dan menggebu-gebu. Hal itu dibuktikan dengan 4 pertarungan pembuka UFC 296. Semuanya berakhir dengan kemenangan finish 100% finish, dan semuanya berlangsung hanya dalam 1 atau 2 ronde saja. Bahkan pertarungan setelah itu, walaupun harus diserahkan ke tangan juri, tapi keduanya berhenti bertarung dengan wajah yang sama-sama berdarah. Walaupun mereka adalah wanita, tapi ya lu bayangin coba kalau fight sama ini cewek. Nah, sebelum gue bahas pertarungan Shavkat Rakhmonov, gue mau bahas dulu pertarungan pembukanya. Ya walaupun Mola lagi error. Dimulai dari kelas heavyweight antara Shamil Gaziev melawan Martin Buday, dimana seperti pertarungan kelas heavyweight pada umumnya, yaitu selalu berlangsung cepat, yaitu hanya butuh 2 ronde saja. Martin Buday dibuat KO oleh fighter asal Bahrain, yaitu Shamil Gaziev. Pertarungan selanjutnya, Andre Fili versus Lucas Almeida, dimana Andre Fili menghabisi Lucas Almeida hanya dalam 1 ronde. Pertarungan selanjutnya tentu favorit para fansnya Khabib, karena salah satu fighter Dagestan yaitu Tagir Ulanbekov, di mana Tagir benar-benar mendominasi Cody Durden, baik dari segi striking hingga Cody knockdown, dan unggul dari segi grappling karena berhasil melakukan takedown di tiap rondenya dan terus mengontrol hingga Cody terkunci dengan kuncian fast crank yang mirip dengan rear naked choke atau neck crank. Pertarungan selanjutnya juga berakhir finish, di mana Ariane Lipski sangat mendominasi Kerry O'Neil yang padahal sedang punya rekor bagus, yaitu 9 kali menang dan hanya 1 kali kalah, tapi dibuat menyerah di ronde kedua dengan kuncian berbahaya yaitu armbar. Lanjut di pertarungan pembuktian bagi mantan juara kelas bantamweight sekaligus salah satu fighter yang pernah menjadi anak emas UFC, yaitu Cody Garbrandt, akhirnya menemukan performa yang mendekati terbaik, di mana Cody tidak memberikan sama sekali waktu kepada Brian Kelleher, hingga Kelleher tersungkur tak berdaya, di mana Cody menghabisi Brian Kelleher hanya dalam 1 ronde saja. Pertarungan selanjutnya, walaupun mereka adalah wanita dan juga tidak berakhir finish, tapi justru ini yang beneran brutal fight, karena keduanya harus pulang dengan muka berdarah-darah, dan berkat dominasinya, Irene Aldana menang unanimous decision atas Karol Rosa. Pertarungan selanjutnya di kelas light heavyweight antara Dustin Jacoby melawan Alonzo Menifield. Pertarungan awalnya dipegang oleh Dustin Jacoby, tapi di ronde kedua dan ketiga Alonzo mulai menemukan ritmenya dan terus mendominasi Jacoby hingga ronde ketiga, dan juri memutuskan Alonzo menang via unanimous decision. Pertarungan selanjutnya di kartu prelims. Wah, ini benar-benar di luar dugaan. Ya emang sih di kelas ini rajanya kebrutalan, tapi ya nggak gitu juga, karena 2 fighter yang pernah dihabisi Topuria ini harus adu brutal. Namun rupanya Josh Emmett sangatlah brutal luar biasa, karena dengan hanya 1 overhand saja cukup membuat seorang Bryce Mitchell terkapar hingga kejang-kejang, dimana menurut gua siapapun yang kena overhand sesempurna itu pasti bakal KO juga, dimana timingnya, akurasinya, powernya, speednya digabung jadi satu oleh Emmett. Alhasil Josh Emmett menang dengan overhand brutalnya, padahal baru 1 ronde pertarungan. Dan pertarungan selanjutnya sebenarnya sedih banget gue mau bahasnya. Jangankan mau bahas, ngelihat Tony dijadwalkan dengan fighter yang lagi prospek aja, gue udah sedih duluan, karena Tony udah kayak Bear Japan, yaitu cuma jadi batu loncatan bagi para fighter yang mau didongkrak namanya. Di ronde pertama Tony gue lihat kayak dulu lagi, bloknya bagus, pressernya bagus. Pas di menit keempat Tony udah kendor aja. Ya walaupun dilatih oleh atlet ternama yaitu Goggins, tapi ya buat apa punya kardio bagus bung kalau blok lu lambat, dan blok Tony emang lambat terus. Ya udah, Tony di ground and pound terus selama 3 ronde, dan udah pasti jelas pemenangnya adalah Paddy Pimblett. Dan kita masuk pembahasan berikutnya. Shavkat Rakhmonov benar-benar ancaman terbesar bagi kelas welterweight. Gue yakin setelah ini nggak akan ada yang mau lawan dia. Ya gimana enggak, udah rekornya tak terkalahkan, 100% finish pula. Dan biasanya kalau fighter tak terkalahkan ini emang awalnya 100% finish, kayak Khamzat Chimaev. Tapi kalau udah ketemu fighter top 5, Khamzat Chimaev nggak bisa menang finish lagi. Tapi berbeda dengan Shavkat, Shavkat tetap saja terus mampu mempertahankan rekor gilanya, di mana seorang Stephen Thompson tidak terlalu berkutik ketika pertarungan atas. Dan dengan bekal tak pernah kalah 1 kali pun via submisi,
karena men-takedown seorang Stephen Thompson adalah sulitnya minta ampun. Dan itu terbukti 3 takedown Shavkat digagalkan terus oleh Stephen Thompson. Tapi Shavkat terus mengincar pertarungan bawah. Dan akhirnya pun Stephen Thompson dibawa ke bawah. Dan setelah itu, Stephen Thompson tidak berkutik sama sekali dan hanya menunggu waktu. Dan dengan waktu yang tersisa 4 detik saja, Stephen Thompson melakukan tap. Nah, siapa lagi nih yang harus Shavkat Rakhmonov hadapi? Dan sampai jumpa di video pembahasan Leon Edwards versus Colby Covington. Oh iya, molar error juga nggak di tempat kalian? Sekian dan terima kasih.